Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 279, Clarice Howard. Meskipun Jordan masih muda, ia telah berlatih di berbagai tempat di seluruh dunia selama bertahun-tahun dan telah melalui banyak hal. Meskipun keluarga Howard adalah keluarga kaya di DC, status Jordan saat ini juga tidak miskin. Dia adalah CEOJ Corporation dan dipuji sebagai orang terkaya di negara itu. Jordan menutup pintu mobil dan berkata kepada Brett, "Saya orang terkaya di AS. Saya khawatir keluargamu akan menghormati saya saat mereka melihat saya." Brett juga keluar dari mobil, menutup pintu, dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu benar-benar lucu. Jordan Stanley, perusahaan makanan bawa pulangmu yang buruk itu hanya bernilai sedikit uang di negara ini. Percayalah, kamu bisa menyebut dirimu orang terkaya. Kamu hanya menikmati pujian dan pujian dari Ryan Dunn. Kamu bahkan tidak masuk dalam daftar orang terkaya. Lagi pula, meskipun Anda ada dalam daftar orang terkaya, kami tidak akan mengenali Anda atau bahkan mengakui Anda karena kami tidak pernah membaca daftar tersebut atau membeli majalah bisnis apapun. Kakek saya bahkan tidak mengizinkan saya menggunakan Twitter dan Instagram. Kalaupun saya menggunakannya, itu hanya untuk membaca berita, dan kami tidak akan pernah mengunggah atau membagikan apapun. Jordan Stanley, kamu tumbuh di luar negeri, dan kamu bahkan tidak mengerti situasi di sini. Selalu baik untuk tidak menonjolkan diri. Apakah menurut Anda orang-orang dalam daftar orang terkaya versi Forbes benar-benar orang terkaya di AS atau dunia? Omong kosong. Keluarga saya bahkan tidak mau repot-repot masuk dalam daftar tersebut. Kalau tidak, mereka akan berada di puncak daftar selama beberapa dekade terakhir." Jordan tahu banyak tentang situasi di negara itu, dan memang seperti yang dikatakan Brett. Belum lagi keluarga Howard, bahkan keluarga Stanley dapat dengan mudah menjadi yang teratas dalam daftar orang terkaya di dunia. Mereka hanya tidak mau bersaing. Sebelumnya, ia sempat menjuluki dirinya sendiri sebagai orang terkaya di negeri itu, hanya untuk membuat Hailey cemburu. Jordan berkata dengan tenang, "Akan lebih baik jika mereka tidak mengenalku." Jordan tidak ingin berurusan dengan orang tua Brett. Ia hanya ingin bertemu Lauren dan meminta maaf padanya. Akan lebih baik jika dia tidak dikenali oleh anggota keluarga Howard lainnya. Jordan lebih suka bersikap rendah hati. Oleh karena itu, Jordan mengikuti Brett masuk. Begitu mereka masuk, seorang pelayan membungkuk dan menyapa sambil tersenyum, "Anda di sini, Tuan Brett." "Ya." Brett berjalan cepat menuju aula villa bagaikan keturunan orang kaya. Melihat dari jauh, dia melihat ada banyak orang di aula itu. Seorang wanita setengah baya yang sangat anggun dan berwibawa sedang berbicara dengan seorang gadis yang terlihat seperti pembantu. "Apa? Dia tidak mau keluar. Chris datang ke sini khusus untuk menemuinya. Bagaimana mungkin dia menolak untuk melihatnya? Teruslah memintanya untuk keluar." Mendengar suara wanita setengah baya yang berwibawa, Brett melangkah ke aula. "Ayah, Ibu." Brett berseru pada dua orang setengah baya di dalam. Wanita parubaya yang berbicara adalah ibu Brett. Di sisi lain, ayah Brett adalah pria parubaya gemuk yang duduk di tengah. Selain mereka berdua, ada pula seorang pria dan seorang wanita. Pria yang duduk di kursi tamu berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi dan berotot. Ia memiliki ekspresi yang agak mengancam dan tegas di wajahnya yang tampak biasa saja, yang akan membuat orang bergidik. Postur duduknya sangat rumit, dan sebenarnya itu adalah postur duduk standar militer. Selain itu, dia memasang wajah datar dan tidak tersenyum sama sekali. Jordan tidak tertarik pada pria ini. Sebaliknya, yang menarik perhatiannya adalah wanita itu. Wanita itu kira-kira seusia dengan Jordan, dan dia duduk bersila di kursi. Dia mengenakan pakaian mahal, dan dia memancarkan aura wanita bangsawan. Apakah dia saudara perempuannya Brett, Lauren? Jordan sedikit gelisah karena dia ingin tahu apakah wanita ini adalah wanita yang sama dengan yang dia kencani semalam di kamar gelap itu. Namun, jika memang demikian, Jordan akan sedikit kecewa. Dia memiliki temperamen seperti pewaris kaya, dan dia cukup rupawan. Namun, dia masih jauh dari harapan Jordan. Lagi pula, Brett sangat tampan, jadi Jordan berpikir bahwa adiknya pasti juga cantik. Dia tidak menyangka bahwa adiknya akan kalah cantik dari Brett. Mungkinkah gen hebat orang tua mereka diwarisi oleh Brett dan bukan saudara perempuannya? Brett menyapa orang tuanya, dan ketika dia melihat pria parubaya yang duduk dalam posisi militer, dia berkata, "Mengapa kamu ada di sini lagi?" Ibu Brett buru-buru berkata, "Bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepada putra Jenderal Hank? Dia beberapa tahun lebih tua darimu. Kamu harus bersikap sopan kepadanya." Di sisi lain, Brett memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya. Pada saat itu, ayah Brett menatap Jordan seperti yang dilakukannya sejak ia masuk. Ia bertanya, "Brett, siapa ini?" Brett berkata dengan santai, "Oh, sopir baru yang baru saja aku pekerjakan."
Ibu Brett bertanya, mengapa kamu membawa sopir? Kita sedang membicarakan sesuatu yang penting di sini. Minta dia untuk keluar sekarang. Brett melirik Jordan dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, mari kita lanjutkan bicara. Jangan takut, aku penyelamat hidupnya, dan dia sangat setia padaku. Dia tidak akan berani bicara omong kosong tentang keluarga kita. Jordan diam-diam berpikir, sial, kapan dia pernah menyelamatkan hidupku? Aku menyelamatkanmu dari kematian. Aku seharusnya menjadi dermawanmu. Akan tetapi, Jordan tidak ingin berurusan dengan keluarga Howard sebagai keturunan ketiga keluarga Steles untuk saat ini. Karena mereka tidak mengenalinya, dia memutuskan untuk menghadapi mereka dengan menggunakan identitas sebagai pengemudi untuk sementara waktu. Pada saat itu, ayah Brett bertanya, Brett, aku dengar dari pilotmu bahwa kamu mengalami kecelakaan di Orlando, kan? Apakah kakimu terluka saat kecelakaan itu? Brett melambaikan tangannya dan berkata, oh, itu bukan masalah besar, hanya masalah sepele. Pada saat ini, pria parubaya yang duduk dalam posisi militer tiba-tiba berseru, Brett, kita juga akan menjadi keluarga di masa depan. Katakan siapa yang menyakitimu, dan aku akan membawa bawahanku untuk menghancurkannya. Betapa mendominasinya, ya. Orang ini bicaranya sombong sekali. Brett bisa saja bekerja sama dengan pria ini untuk menghadapi Jordan, tetapi dia sama sekali tidak ingin membicarakannya. Sebaliknya, dia merasa sangat jijik. Chris Hank, siapa yang akan menjadi keluargamu? Apakah adikku sudah setuju? Ini hanya angan-anganmu saja. Mendengar nama adik Brett disebutkan, Jordan tak kuasa menahan diri untuk menatap wanita yang duduk di sebelah Chris lagi. Wanita itu, yang Brett duga sebagai saudara perempuan Brett, juga melihat ke arah Jordan. Tiba-tiba dia berkata, Brett, dari mana kamu dapat sopir yang mesum seperti itu? Apa kamu belum pernah melihat wanita sebelumnya? Berapa kali kamu menatap wajahku sejak kamu masuk pintu? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Ada banyak aturan di sini, dan bahkan ketika seseorang ingin melihat orang lain, mereka tidak boleh menatap langsung ke arah orang tersebut. Ada banyak etika yang terlibat juga. Jordan tidak terbiasa dengan aturan seperti itu. Dia hanya tahu bahwa menurutnya wanita itu adalah Lauren Howard, jadi tujuannya adalah untuk meminta maaf padanya. Lalu, siapa lagi yang harus saya lihat? Namun, kata-katanya yang kasar membuat Jordan benar-benar kecewa. Jordan masih ingat suara lembut wanita itu di ruangan kecil dan gelap 4 tahun lalu. Bahkan setelah one night stand dengan Jordan, dia tidak memarahinya sama sekali. Pada saat itu, Brett tiba-tiba tertawa dan berkata, Clarice Howard, kamu seharusnya senang karena ada seorang pria yang menatapmu. Bukankah selama ini kamu selalu iri dengan kecantikan adikku? Jordan terkejut saat mengetahui bahwa wanita ini bukanlah saudara kandung Brett, Lauren Howard, melainkan Clarice. Dia adalah saudara tiri Brett.